telinga kita ini walaupun ukurannya kecil, namun sangatlah rumit. Kita mendengar itu jika suara masuk ditangkap dari luar. Gangguan pendengaran itu banyak penyebabnya ya. Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Selamat datang dalam acara Ngopi, Ngobrol Pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar. Episode kali ini dirasa lebih spesial karena sekaligus memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang jatuh pada 3 Maret 2021 kemarin dengan topik yang keren banget nih. Khususnya buat kamu para millennials, mungkin banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak disadari dapat menjadikan kamu menderita gangguan pendengaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita yang luar biasa untuk mengetahui apa aja sih cara yang dapat mencegah terjadinya gangguan pendengaran. Sudah hadir Dr. Elizabeth Sirait, spesialis telinga hidung tenggorokan, kepala dan leher. Halo, apa kabar dok? Kabar baik. Luar biasa nih dok. Nih dok, udah muncul nih dok beberapa pertanyaan mengenai gangguan pendengaran nih dok ya. Nah, bagaimana sih dok sebenarnya proses terjadinya gangguan pendengaran itu? Sebelum mengetahui gangguan pendengaran, baiknya kita tahu proses mendengar itu dulu. Telinga kita ini walaupun ukurannya kecil, namun sangatlah rumit. Kita mendengar itu jika suara masuk ditangkap dari luar, daun telinga, masuk diteruskan ke gendang telinga, masuk lagi ke telinga bagian tengah, di situ terdapat tulang-tulang pendengaran, lalu masuk ke telinga bagian dalam, otak menangkap sinyal, menganalisa, lalu kita baru mendengar. Nah, jika semua proses dari jalur pendengaran itu baik, kita dapat mendengarkan suara dengan jelas dan kita dapat mengerti pesannya. Namun, jika dalam setiap tahapan itu ada kerusakan, maka di situ terjadi gangguan pendengaran. Dari setiap banyaknya itu, ya banyak juga yang menyebabkan gangguan pendengaran. Oke dok, jadi meskipun terlihat kecil ya dok ya, ternyata organ telinga itu kompleks sekali ya dok? Ya, betul. Oke, jadi jika salah satu rangkaian prosesnya terjadi gangguan, berarti di situ juga dapat terjadi gangguan pendengaran juga ya dok? Ya, betul sekali. Oke dok, jadi rangkaiannya cukup panjang ya dok? Ya. Nah untuk ini dok nih, sebetulnya penyebabnya itu apa saja sih dok? Sampai kita terjadi gangguan pendengaran gitu. Gangguan pendengaran itu banyak penyebabnya ya. Namun yang paling sering tuh ada dua. Yang pertama karena proses natural atau bertambahnya usia. Yang kedua, gangguan pendengaran akibat suara keras atau bising. Penyebab kedua ini sangat bisa kita cegah dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dan banyak penyebab yang lain, misalnya infeksi telinga, penyakit-penyakit tertentu, akibat obat-obatan, atau penyebab genetik atau bawaan. Oke dok, jadi tadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang paling banyak terjadi ya dok ya. Apalagi yang pertama itu secara natural dan kita nggak bisa terhindar juga ya dok ya, karena secara degeneratif ya. Nah untuk yang kedua ini kayaknya cocok banget nih sama generasi milenial sekarang dok. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya dok, kita kan nggak bisa terhindar nih dari yang namanya daring gitu kan. Kita penggunaan earphone juga mungkin lebih banyak ya dok ya. Menurut fakta WHO terbaru, diperkirakan nanti tahun 2050 akan terdapat lebih dari 900 juta orang yang akan mengalami gangguan pendengaran. Saat ini, 1,1 miliar usia 12-35 tahun itu sangat berisiko tuli akibat bising. Betul sekali ya dok ya, berarti apalagi sekarang di masa pandemi ini, resikonya menjadi lebih tinggi ya dok? Ya, penggunaan smartphone atau gadget saat pandemi mungkin untuk belajar, bekerja, mengharuskan kita pakai earphone, pakai headset. Nah, lalu kegiatan olahraga seperti sepeda, lari, pakai earphone, naik motor juga pakai earphone. Lalu mendengarkan musik, ya, itu menjadi kebiasaan yang harus kita waspadai. Lalu pekerjaan di tempat bising, mungkin penggunaan alat-alat berat, mesin-mesin, dan di transportasi juga. Oke dok, jadi dok kan seperti pada saat-saat ini ya dok ya, jadi paparan kebisingan atau penggunaan handphone kayaknya udah nggak bisa dihindari nih dok. Ya. Ada nggak sih dok cara aman gitu dok tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti itu? Gangguan pendengaran akibat bising ini tentunya dihindari dengan jauhi bising.
Namun jika mengharuskan kita pakai earphone atau berada di tempat bising, ada hal yang perlu kita ketahui. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran akibat bising ini, yaitu intensitas bisingnya, lama bisingnya, dan frekuensi kita mendengarkan bising. Untuk yang pertama, intensitas itu volumenya. Ada batas suara yang boleh didengar itu 80 desibel yang aman. Lebih dari 80 desibel ke atas ada batasan waktunya. Nah, untuk earphone, volume yang aman itu 60%. Jadi kita perhatikan 60%. Lamanya hanya boleh 1 jam dan frekuensinya 1 jam dalam 24 jam. Sekarang udah ada aplikasi untuk mengukur tingkat kebisingan, namanya sound level meter. Mungkin 80 desibel itu disamakan dengan suara transportasi. Kalau misalnya kita naik suara kendaraan umum itu, tapi tanpa klakson ya. Nah, itu 80 desibel masih boleh. Nah, gangguan pendengaran akibat bising ini tidak bisa disembuhkan karena terjadi kerusakan di telinga bagian dalam, yaitu saraf pendengarannya yang rusak. Akibat terpajan suara keras, suara bising, itu saraf mengalami kelelahan, bahkan rusak. Itu tidak bisa kembali lagi seperti normal sarafnya. Oke, jadi nggak bisa disembuhkan ya dok ya? Iya. Oke, karena tidak bisa disembuhkan, bagaimana cara kita mengenal gejala awalnya dok? Gejala awalnya itu biasanya ada telinga berdenging, suara nging, mungkin seperti kita keluar dari tempat berisik kan ada suara berdenging kan, seperti itu. Terus mengalami kesulitan pada saat mendengar nada tinggi. Nada tinggi itu seperti mendengar suara bel, suara alarm, itu mungkin tidak nyaman atau mulai nyeri. Lalu kesulitan berbicara di tempat ramai, itu kita kesulitan mendengar, meminta mengulang pembicaraan. Nah, itu gejalanya. Oleh karena itu kita perlu cek pendengaran rutin. Kalau tidak ada gejala mungkin 5 tahun atau 10 tahun, ini bisa mengidentifikasi kerusakan awal atau stage awal. Nah, untuk orang yang berisiko, misalnya pekerja di tempat bising, tempat tinggalnya bising, atau kebiasaan menggunakan earphone, headphone, kita bisa cek pendengaran setiap tahun. Oke, jadi pemeriksaan rutin ini juga sangat penting ya dok ya, untuk mengetahui mungkin ada gejala-gejala yang tidak kita rasakan ya dok ya. Oke, baik dok, sebelum kita tutup nih, ngopi pagi kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan dulu pada Sobat Rusni di rumah? Ya, jadi pendengaran itu sangat berharga ya. Jika rusak tidak bisa kembali normal. Orang yang terkena tuli akibat bising ini mungkin akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Bisa muncul stres, cemas, sulit tidur, bahkan depresi. Nah, untuk biaya juga banyak dikeluarin jika harus membutuhkan alat bantu dengar. Oleh karena itu, penyakit ini bisa kita jaga. Mari kita jaga pendengaran kita. Oke, baik dok. Nah, di hari spesial ini juga ya dok ya, di hari pendengaran sedunia ya dok ya, semoga kita semakin peduli dan aware mengenai fungsi pendengaran kita ya dok. Oke, baik dok, terima kasih banyak dok atas waktunya, tadi luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di sesi ngopi bareng dokter spesialis rumah sakit Pelni selanjutnya ya dok. Oke. Nah, untuk Sobat Rusni yang masih bertanya-tanya nih mengenai fungsi kesehatan pendengaran, silakan untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Elizabeth di Poliklinik Reguler atau Poliklinik Eksekutif Heritage di Rumah Sakit Pelni. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni, atau bisa langsung untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Jangan lupa untuk komentar dan ajukan pertanyaan di setiap segmen Ngopi Rumah Sakit Pelni. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Salam sehat.